Ya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Pemirsa, dan kembali kita lanjutkan ulasan di hari ini begitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk. Kemudian tadi juga ada pertanyaan dari Pak Lukman di Jogja begitu ya, menanyakan saham ASRI. Bagaimana kemudian rekomendasi atau saran dari Pak Dimas untuk ASRI? Silakan Pak Dimas. Oke, ASRI sekarang lagi konsolidasi, Pak. Manfaatkan akumulasi beli selama di atas 250 dengan range kenaikan paling nggak di sekitar 325. Oke, jadi jika sudah punya di 270, Boleh averaging down nggak masalah, karena kedepannya masih naik. Karena untuk saat ini memang sudah posisi di bottom. Jadi sayang kalau di-cut karena besok kemungkinan masih akan rebound untuk sektor properti. Oke, masih diharapkan akan rebound begitu ya untuk sektor properti. Averaging down boleh saja dilakukan untuk Pak Lukman di Jogja, ASRI di 250. Sementara masih dari sektor yang sama, Pak Petrus di Semarang menanyakan Sumarekon, SMRA. Pak Dimas, seperti apa ini sarannya? Oke, sama. Sumarekon pun juga pergerakannya masih sideways sih, Mas, untuk properti. Jadi untuk level saat ini di sekitar 810, 820 itu the best entry point. Jadi untuk tarik kenaikan selanjutnya dia akan menguji kembali di 900 untuk yang pertama. Next dia akan menguji sekitar 950. Oke, level-level tadi Pak Petrus bisa diperhatikan untuk Sumarekon Agung masih dari sektor yang sama, sektor properti, rebound masih diharapkan akan terjadi di tahun ini. Kemudian bergeser ke Kenny di Jakarta. Selamat sore Kenny, menanyakan saham sektor perbankan. Bank Negara Indonesia atau BBNI sudah punya di 6539. Apa yang kemudian bisa dianalisis lebih lanjut dari BBNI, Pak Dimas? Di hold, Bu. Jadi kedepannya masih akan paling nggak sekitar 7.500. Jadi hold aja. Oke, di hold saja 7.500 bisa menjadi acuan. Sudah punya di 6.539. Kenny di Jakarta, terima kasih sudah bertanya. Kemudian masih dari sektor perbankan, ini menanyakan BNGA. Sudah punya di 1085. Paulus di Semarang. Untuk BNGA, view-nya seperti apa ini Pak Dimas? Oke, BNGA Bank CIMB Niaga ya. Ya. Sekarang pergerakannya masih cenderung flat. Jadi mainkan untuk range 1000 sampai dengan 1050. Oke, 1000 hingga 1050. Tapi ini cukup aktif atau tidak Pak Dimas melihat pergerakan BNGA? Harusnya dengan seiring perbaikan ekonomi, pasti sektor perbankan pun juga akan dari recovery secara perlahan ya. Kalau kita lihat memang saat ini lagi konsolidasi, target paling jauh paling nggak untuk BNGA itu dia akan menguji kembali level sekitar 1160. Oke, 1160 target dari BNGA hari ini ditutup naik 0,5% ke level Rp1.005 per saham. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Tadi Paulus di Semarang yang menanyakan saham BNGA. Kemudian saya bergeser ke Jakarta kembali. Ini ada Angelina. Selamat sore Angelina, menanyakan dua saham, Era Jaya dan juga Sarana Menara atau Tower. 3 bulan ke depan seperti apa analisisnya? Silakan Pak Dimas untuk Era. Oke, Era untuk 3 bulan ke depan ya, sebentar. Sebenarnya sangat bagus, Bu. Untuk kedepannya paling nggak 1 tahun depan dia potensi paling nggak di sekitar 3.400 sampai dengan 3.500. Tapi kalau untuk 3 bulan dia akan menguji kembali ke arahnya sih paling nggak sekitar 3.000 dulu lah untuk terdekat ya. Jadi memang masih tetap akan tumbuh sektor untuk ini retail. Oke, masih akan tumbuh begitu ya. 3.000 sepertinya menjadi level yang cukup optimistis untuk Era dalam 3 bulan ke depan. Sementara jika jangka lebih panjang, tadi Pak Dimas menyebutkan 3.400 sepertinya juga masih berpotensi untuk ditembus untuk Era Jaya. Sementara untuk Tower, bagaimana ini Pak Dimas? Oke, ini saham yang cukup menarik. Jadi nggak usah khawatir dengan penurunan yang terjadi. Ini justru saham ini lagi konsolidasi. Kalau kita lihat konsolidasi terjadi sudah mulai dari dari Juni 2020 sampai sekarang. Jadi fasenya memang konsolidasi dan ini harapannya konsolidasi atau penurunan terakhir ya. Jadi selama dia bergerak antara range sekitar 930, 940 itu the best entry point. Justru saat ini di harga itu cukup rendah ya. Karena kalau secara valuasi dia ada di sekitar 1.350. Oke, ternyata masih cukup rendah karena valuasinya terlihat masih di level 1.300-an untuk Tower dan hari ini flat saja ditutup di level Rp945 per saham. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Angelina di Jakarta yang tadi menanyakan Era Jaya dan juga Tower. Kemudian saya bergeser ke penanya berikutnya, ini dari Ibu Nikola di Tangerang, menanyakan saham MDKA sudah punya di harga 2.500, bagaimana prospek jangka pendeknya? Untuk MDKA Pak Dimas?
Ya, MDK sering dengan gold yang kemungkinan masih akan naik kembali ya paling nggak ke level 2000. Jadi kenapa? Karena masih akan terjadi banjir stimulus di dunia ya. Itu juga akan membuat pasti akan terjadi kenaikan lagi untuk di sektor gold. Nah, untuk saat ini memang posisinya sudah bottom, Bu. Posisi saat ini jadi boleh nambah posisi jika ada dana. Target selanjutnya dia paling nggak ke sekitar 2.900 kembali. Oke, target berikutnya ke level 2.900-an untuk MDKA. Tadi yang ditanyakan oleh Ibu Nikola di Tangerang, boleh saja menjadi catatan untuk Anda. Sementara itu, masih ada pertanyaan berikutnya ini. Ini cukup banyak Pak Dimas, mungkin saya baca satu persatu. Ini Pak Gali di Jakarta menanyakan saham konstruksi. Wika sudah punya di 2.160, support dan resisten jangka pendeknya seperti apa? Oke, saham sektor konstruksi saat ini posisi sudah di bottom semua, jadi boleh dipilih saja BUMN Karya atau sesuai selera lah, Wika, Adi, BTPP boleh dipilih. Nah untuk Wijaya Karya paling enggak dia akan kembali menguji sekitar 2.250 untuk target terdekat, jadi perhatikan level 2.100 untuk level stop loss. Oke, 2.100 stop loss, 2.200-an menjadi level yang bisa diperhatikan. Sementara entry dari Pak Gali di Jakarta 2.160. Silakan saja bagaimana kemudian ini bisa sesuai dengan horizon investasi Anda. Kemudian saham yang kedua masih dari Pak Gali, ini menanyakan dari Astra Agrolestari atau AALI. Entry di 12.825. CPO juga tadi sepertinya menjadi highlight dari Anda Pak Dimas. Apakah kemudian AALI bisa menjadi salah satu pilihan utama dari sektor ini? Ya, karena balik lagi sektor komoditas masih akan jadi primadona ya. Kalau kita lihat sektor CPO juga kedepannya masih akan tumbuh. Untuk AALI sendiri, kalau harga sekarang penutupan di 12.400, target jangka panjang ada di sekitar 14.000. Jadi boleh buy. Oke, boleh buy untuk AALI begitu ya. Tadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Gali di Jakarta yang menanyakan dua saham. Lagi-lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Kemudian ini juga pertanyaan dari Pak Johan Peter dari Medan. Selamat sore Pak Johan. Mohon dibahas Pak, saya masuk di Adaro di 2.570. Apakah harus cut loss atau di hold? Untuk Adaro ini Pak Dimas. Oke, Adaro 2.500 ya? Ya. Sebentar, kalau 1:2 berarti sekitar berapa? 4.400, 2.100-an ya. Kalau sekarang masih cukup jauh mas, 1.500. Jadi kalau mau averaging down pun juga harus butuh dana yang besar ya. Oh, oke. Di hold aja nggak apa-apa, karena posisinya paling nggak Adaro masih bisa menguji 1.800 lagi untuk beberapa waktu depan ya. Oke, jadi memang sepertinya masih harus bersabar, kemudian menunggu tadi dalam tanda kutip kebangkitan saham Adaro, dan sepertinya sektor ini juga masih cukup masuk dalam universe-nya Pak Dimas tadi ya Pak? Masuk, karena kalau kita lihat secara teknikal harga batu bara sendiri akan menuju 110. Oke, jadi kedepannya sekarang masih sekitar 90-an ya, pasti batas 90, kedepannya masih akan positif lah untuk saham-saham sektor komoditas batu bara seperti itu. Oke, baik, itu juga semoga bisa menjadi jawaban begitu ya bagi Anda yang tadi sudah bertanya soal Adaro. Pak Dimas, itu sepertinya menjadi pertanyaan terakhir di sesi kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa dan sehat selalu. Oke, terima kasih. Ya, pemirsa, demikian IDX Second Session Closing kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali kita akan bertemu di IDX Second Session Closing esok hari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Wayung. Sampai jumpa.